Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, nahru budaya. Perkenalkan, saya Syarna Maselia. Marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya jasmani dan rohani dengan segala kesempurnaan yang dimilikinya. Sholawat beserta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, juga kita semua sebagai umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Pada kesempatan yang bertepatan dengan bulan bahasa, perkenankan saya menyampaikan pidato apa yang telah saya pelajari, yaitu mengenai bahasa Indonesia yang luntur di kalangan remaja. Bahasa Indonesia adalah bahasa asli dari negara Indonesia dan sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia, terutama para remaja, harus menjaga dan melestarikannya. Indonesia merupakan negara dengan suku dan budaya terbesar di dunia. Di Indonesia terdapat puluhan jenis bahasa, diantaranya seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura, Medan, Padang, dan masih banyak lagi. Namun sangat jarang sekali remaja yang masih menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Bahkan mereka cenderung sudah hampir melupakan bahasa daerahnya maupun bahasa kesatuan Republik Indonesia. Saat ini bahasa di Indonesia sudah sangat beragam. Ada bahasa prokem atau gaul, bahasa alay, dan juga bahasa asing yang dicampurkan ke dalam bahasa Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, apakah ada yang tahu apa faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia yang luntur di kalangan remaja? Faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia yang luntur di kalangan remaja yaitu faktor lingkungan, budaya kebiasaan, masuknya budaya asing yang mencampurkannya ke dalam bahasa Indonesia. Bagi sebagian remaja, menggunakan bahasa gaul akan dipandang sebagai anak yang keren dan tidak ketinggalan zaman. Padahal apa yang mereka lakukan itu tidak benar dan dapat merugikan bangsa. Contoh bahasa asing yang digabungkan dengan bahasa Indonesia. Lagi di mana? Aku udah OTW nih. Kamu sakit? GWS ya. OTW atau on the way adalah bahasa Indonesia, itu artinya di jalan. GWS atau get well soon dalam bahasa Indonesia itu artinya semoga lekas sembuh. Bahasa prokem pun sudah banyak digunakan. Contohnya, iya, ini apa? Cius, aku sih, gimana sih? Dan lain-lain. Di dalam bahasa Indonesia, yang baik dan benar itu maksudnya, iya, demi apa? Serius, apa, gimana? Seperti itu. Kata-kata seperti itu sudah tidak asing lagi di kalangan remaja zaman sekarang. Sampai-sampai anak kecil pun sudah menggunakan bahasa alay dalam berbicaranya. Saya sebagai remaja pun juga merasakan bagaimana penggunaan bahasa itu sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak remaja yang lancar dalam penggunaan bahasa prokem, namun kesulitan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa alay, bahasa prokem, atau bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari mempunyai pengaruh negatif bagi keberlangsungan berbahasa Indonesia. Antara lain yaitu masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku. Masyarakat Indonesia tidak lagi menggunakan ejaan yang disempurnakan. Penggunaan huruf menjadi angka dalam sebuah kalimat. Dikhawatirkan akan menghilangkan budaya berbahasa Indonesia di kalangan remaja, bahkan anak-anak. Cara mengatasi hal tersebut adalah kita harus bisa membedakan dengan siapa kita berbicara pada saat situasi formal atau non formal, mengurangi kebiasaan menulis pesan singkat dengan tulisan yang aneh. Teman-teman yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama melestarikan budaya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mulai mencintai dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia kita, agar bahasa Indonesia tetap digunakan dan tidak dilupakan oleh kalangan remaja dan anak-anak.
Terima kasih atas waktunya sehingga saya dapat menyampaikan mengenai tentang bahasa Indonesia yang utuh di kalangan remaja ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.